Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Rizky Nopritasari di pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi gelap. Penemu dari reaksi gelap adalah Bapak Calvin Benson. Kita mulai. Terjadi reaksi gelap itu di stroma kloroplas. Langkah pertama yaitu fiksasi CO2 oleh RUBP. Langkah kedua, reduksi PGA menjadi PGAL, dan langkah ketiga, regenerasi RUBP. Dimulai dari tadi, fiksasi CO2 oleh RUBP. CO2 yang ada di lingkungan akan diikat oleh RUBP, yaitu dengan proses fiksasi. Nama istilahnya, CO2 ini atom C-nya 1, RUBP atom C-nya 5. 1 tambah 5, kalau mengikat jadi 6. Dengan bantuan enzim Rubisco, terbentuk atomnya 6. Nama atom C6 sifatnya tidak stabil dan akan dipecah menjadi 2 molekul PGA. Ini, PGA itu C-nya 3, tapi jumlahnya 2 molekul, 2 buah PGA. Namanya adalah asam fosfogliserat. Asam fosfogliserat mengalami proses reduksi. Reduksi itu adalah pengurangan bilangan oksidasi dengan penambahan H+ menjadi PGAL, pegal. Kepanjangannya adalah fosfoglyceraldehyde. Di sini ada ATP yang didapat dari reaksi terang digunakan kembali di sini untuk mengikat apa? Mengikat hidrogen. Tujuannya mengikat hidrogen adalah membentuk ikatan ADP ditambah fosfat. Kemudian NADPH yang dari reaksi terang digunakan kembali untuk proses reduksi ini untuk membentuk NADP+. NADPH tadi hanya dikasih ke asam fosfogliserat untuk diubah menjadi pegal tadi, fosfogliseraldehyde. Di sini fosfogliseraldehyde sebagian itu akan membentuk glukosa. Some go to make glucose. Jadi 2 komponen pegal membentuk glukosa. 1 komponen pegal itu akan mengalami resiklus kembali, mengalami regenerasi, membentuk RUBP kembali, ribulosa bifosfat. Jadi di sini ada yang membentuk glukosa, ada yang membentuk RUBP kembali dengan tetap membutuhkan ATP yang dari reaksi terang menjadi ADP. Intinya adalah setiap reaksi pengikatan butuh energi dan setiap reaksi pelepasan menghasilkan energi. Dari RUBP ini yang terbentuk akan terus mengikat lagi CO2 jika ada CO2 di lingkungan. Dan begitu seterusnya. Jadi ada 3 pengikatan CO2 oleh RUBP, kemudian mereduksi PGA, asam fosfogliserat menjadi PGAL, dan PGAL tadi akan terbentuk glukosa dan atau terbentuk RUBP. Udah ya. Yang kedua ada kemosintesis. Pembentukan bahan-bahan organik dari zat-zat kimia yang ada di lingkungan. Prosesnya disebut juga dengan nitrifikasi. Ada nitritasi dan ada nitratasi. Kalau nitritasi, amonia berubah menjadi nitrit. Kalau nitratasi, nitrit menjadi nitrat. Bakteri nitritasi itu adalah Nitrobacter dan Bactoderma. Bakteri nitratasi itu adalah Nitrosomonas dan Nitrosococcus.
Perbedaan fotosintesis dan kemosintesis. Yang pertama, sumber energinya. Fotosintesis pakai cahaya, kemosintesis kimia. Pelakunya siapa? Fotosintesis itu organisme yang berklorofil, tanaman. Kemosintesis siapa? Bakteri biasanya. Dah, bahan dasarnya apa? Fotosintesis kita membutuhkan CO2 dan H2O, sementara kemosintesis adalah bahannya glukosa, nitrat, sulfat, dan fosfat. Hasilnya bagaimana? Fotosintesis hasilnya karbohidrat, kemosintesis hasilnya karbohidrat dan senyawa lain. Tempat berlangsungnya di mana? Di kloroplas kalau fotosintesis. Kalau kemosintesis adalah pigmen semacam klorofil. Demikianlah, ini ada artikel tentang percobaan Ingenhousz, di mana ilmuwan Britania Raya berkelahiran Belanda yang namanya Ingenhousz melakukan suatu penelitian yang namanya tanaman Hydrilla verticillata dimasukkan ke dalam bejana air dan kemudian didedahkan ke sinar matahari. Di dasar bejana tadi akan timbul gelembung-gelembung udara. Ini membuktikan bahwa tumbuhan melakukan fotosintesis gelembung-gelembung udara tadi dan menghasilkan oksigen. Demikianlah hari ini penyampaian fotosintesis dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.